Halo minasan, konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Hari ini kita akan membahas, channel ini officially jadi kontra narasi Malaydes. Ya, saya sudah mulai menyebut mereka Malaydes. Kita akan membahas seperti yang kita ketahui, kita kalah 6-0 dari Jepang, itu which is acceptable. Kita ngerti pertandingan udah nggak penting lagi. Jepang memang udah bermain bagus, jauh di atas kita semuanya. Terus seperti yang kita ketahui, ini Malaydes menang. Jadi ya sombongnya kembali, angkuh. Oke? Sombong seperti iblis. Jadi, menghina itu nggak tanggung-tanggung mereka ya. Ini nanti saya taruh di sini di cuplikan ini. Saya baca nanti komen mereka juga. Itu ini. Sebentar ya. Silakan Anda baca dulu. Saya post videonya, baca. Nggak usah di-post. Post boleh, nggak di-post boleh. Ini saya record, nanti saya sambungkan dua video ini. Oke? Lihat video. Ini dia komentar tim Malaydes. Konoha ketar-ketir coblos 6-0 dengan Jepang, sedangkan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Salam korban 6-0. Sombongnya ya. Ini Asmi Basri TPM ini. Terus Muhammad Faras, hanya sekedar jadi lauk nasi, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang mas oleh tim lain. IQ 78 mending kalau nak masuk Piltun itu baru bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Piltun tapi jadi pasukan belasahan. Full Belandades pun jadi laut juga. Nah ini parah, baru aja menang dengan Nguyen yang nggak full tim dengan 5 imigran. Dia sombongnya, lihat nih, mari kita bahas ya. Alright, udah baca kan? Udah lihat betapa sombongnya. Mulai sekarang saya sebagai pundit di Jepang, WNI di Jepang akan membalas mereka dengan kontra narasi mereka. Ini contohnya dari ini TPM semua kayaknya. Ini dari Asmi Basri, TPM semua ini. Memang betul kata Bang Wan Wino, TPM ini bahaya. Pada sama setipe dengan kita. Ya, halo. Oh, halo. Ini sebentar ada teman. It's raining ya. I'll check it for you. I'll check it, alright? I got 1 second. Yeah, it's still raining and the parking quite full. Yes. Alright, bye. You're welcome. Oke, itu ada members nanya parking di kelihatan di sini. Ini saya masih kerja pakai baju uniform saya ini ya. Ya. Malaydes saya bukan pembantu ya. Ini dia komentarnya ya, saya baca, sudah baca tadi, saya baca lagi. Dari Basri ini, Konoha ketar-ketir karena dicoblos 6 gol oleh Jepang dan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Salam korban 6-0. Oke, kita bahas ini dulu. Pertandingan dengan Nguyen, kita bahas Malaysia. Pertandingan dengan Nguyen ya. Dengan Nguyen ini nggak full, nggak season itu juga dia nggak ada nggak ada striker tajamnya itu. Terus saya lihat motif susunan pemain dan permainan mereka, saya lihat sedikit ada streamline waktu itu. Terus Malaysia memang kelihatan naik kekuatannya dengan 5 pemain baru ini. Pemain yang belum jelas ini ya, ini belum jelas keturunan, jangan senang dulu. Vietnam pasti nggak akan tinggal diam. Saya udah perkirakan, makanya saya kasih tahu kemenangan pertandingan kalian dengan Vietnam itu. Si Malakama menang, Vietnam akan basing, akan selidiki habis-habisan. Terus kalah, malu karena punya pemain imigran yang banyak begitu ya, pemain pendatang haram, belum tahu apa status mereka kan, pemain yang dari Argentina, dari Spanyol, dari Brazil. Secara common sense it doesn't make sense ya, secara akal sehat itu nggak masuk akal. Tapi mana tahu kalau betul pun itu adalah pemain keturunanmu bagus, berarti kamu punya mental nanti ketemu
sedikitnya kamu mulai kepedean, itu tipikal orang Malaysia ya, menang sedikit mulai sombong, mulai pede, nanti kamu hadapi Indonesia, kamu baru ketemu Nguyen yang nggak full team di rumah kamu, sudah sombong di home, sombongnya minta ampun, mulai nyindir Indonesia. Ya, itu memang tipikal, makanya channel ini jadi kontra narasi, karena memang narsis atau kebencian orang Malaysia ini terhadap Indonesia, underestimate mereka udah akut banget, sudah parah. Memang harus disadarkan lah, channel kontra narasi begini seperti Wan Win Nur butuh untuk mereka sadar, untuk mereka membuka mata. Oh, ternyata doktrin di otak saya, orang Indonesia itu bukan bodoh semua. Orang Indonesia itu bukan IQ 78 seperti yang kita percayai. Kan? Oke, 6-0 dengan Jepang itu udah diperkirakan. Jepang dengan pemain-pemain muda, lokal baru itu jangan kalian kira pemain-pemain sembarangan. Anak-anak itu top class, top level play, bermain di klub-klub mereka di Urawa Red, Kasiwa Reysol. Saya tahu karena saya di sini, karena anak saya juga main bola. Ya, saya syukur sekali anak saya yang 5 sampai 10 tahun dua kali main di Barcelona Academy, satu di klub sekolahnya. Saya syukur sekali dia dapat. Saya tahu persis gimana Jepang membina sepak bola. Wajar, mereka itu calon kandidat Piala Dunia. Jangankan Indonesia, Jerman mereka bantai 6-2. Nggak di home lagi, ini bukan di home mereka. Coba bayangin. Jangankan Indonesia, jangankan Malaides itu ya. Harimau kucing meong itu nanti ketemu kamu dengan Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia, baru kamu sombong. Indonesia dengan Pak Arab, negara Arab Saudi negara Arab, ke Pak Arab kalau orang Malaysia ngomong, itu selalu ngalahin kamu. Indonesia udah lewat itu. Ya, kalau mau bertarung di tingkat dunia, memang kita harus melawan pemain-pemain kuat. Jepang itu bukan standar Indonesia, standar Asia lagi. Saya melihat cara mereka membuat sepak bola, sistem mereka dari usia dini, nanti kita bahas satu-satu. Itu jauh sekali dari Indonesia, dari negara Indonesia, malah Southeast Asia itu. Enggak, cara mereka, sistem mereka membina. Kenapa? Anak saya di grassroots. Anak saya belajar main bola dari TK. Umur 5 tahun, kelas 1 SD udah one touch seperti permainan Ole dengan Egy waktu lawan Cina. Itu udah bisa anak saya lakukan umur 5 tahun. Ya, dia dengan temannya udah one touch begitu. Apalagi di Barcelona Academy memang passing begitu kan menunya. Kalau waktu lesennya sejam setengah, hampir 45 menit passing begitu aja. Pas, pre-man, mereka nggak boleh record sayangnya. Karena itu ya rahasia akademi mereka kan. Mungkin saya spill juga sedikit aja ya, kita jawab itu ya. 6-0, sedangkan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Kalian berpesta gol dengan Nguyen itu karena dia nggak full tim, juga kalian dengan full pemain United Nation. Ya, pemain imigran yang belum jelas statusnya. Jangan senang dulu ya. Lihat tuh udah pasti betul, nanti boleh senang dulu. Dan kami orang Indonesia, terutama saya pundit di Jepang, saya melihat komentar supporter Indonesia itu. Mereka nggak ada yang marah waktu kalah dengan Jepang. Itu supporter Indonesia itu jauh lebih dewasa. Ya. Nanti kalau ngomong salam 6-0, kalau kalian ya salam korban 6-0. Kalau kalian yang ngalahin ini Indonesia 6-0 Garuda, Harimau Malaya itu oke kalian ngomong salam 6-0. Pertandingan terakhir, ingat ya, just to remind you, AFF kemarin itu tim bocil Indonesia, Arhan 19 tahun, semua lokal, membantai kalian 4-1 dengan pemain United Nation kalian. John Cool ada waktu itu, pemain termahal yang kalian bangga-bangga itu. Dibantai 4-1, bukan di home, main di Singapura, di tempat netral. Nah, gimana kalau kalian ngomong salam 6-0, itu oke kalau kalian yang ngalahin Indonesia, ini Jepang. Nah, kalau Indonesia ngomong salam 4-1, benar, karena Indonesia ngalahin kalian 4-1 di Singapura AFF dulu, pertemuan terakhir. Jadi kalian trauma sampai diajak persahabatan aja kalian nggak berani. Banyak-banyak excuse alasan. Ya, sekarang itu biarin kalian confident dengan pemain 5 imigran berapa orang, bawa semua, bring it down. Nanti baru kita ketemu dengan Indonesia. Kalau kalian bisa dibantai Indonesia 6-0, baru ngomong salam 6-0.
Sekarang itu nggak berhak kalian ngomong salam 6-0 karena Indonesia dengan Jepang. Jepang itu kandidat juara dunia. Ya. Jadi nggak berhak kalian ngomong salam 6-0. Ya Pak Cik Basri ini ya. Namanya Asmi Basri. Ada ini di handphone saya, Asmi Basri. Oke, nggak berhak kalian. Kalau Indonesia berhak salam 4-1 karena memang tim bocil Indonesia bantai tim pool naturalisasi kalian itu. Si John Cole tuh masih ingat traumanya itu. 4-1 dibantai Arhan waktu itu, siapa itu. Masih umur-umur belasan di bawah pemain-pemain muda, cuman si Asnawi aja yang senior waktu itu. Ya, ini komen kedua. Muhammad Faras. STS Muhammad Faras, ini TPM juga, nggak tahu saya asli orang TPM atau gimana, ini jelas namanya TPM ya. Saya ini orang Jambi, termasuk ras Melayu. Jadi saya paham nama-nama orang ini. Lolosnya hanya sekadar jadi lauk nasi padang mas oleh tim lainnya. IQ ini yang paling nggak saya suka. IQ 78. Mending kalau nak masuk Pildun tuh baru bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Pool Belanda Des pun jadi lauk juga. Oke, pertama, lolos hanya sekedar lauk nasi padang. Ini begini ya. Kalau lolos, oke sebentar dulu ya, saya akan datang. Alright, sekarang kita bahas komen kedua ya. Komen kedua dari Muhammad Faras, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang oleh tim lain. Nah, ini yang nggak saya suka. IQ 78. Ya kayaknya IQ 78 ini bahasa khusus untuk menghina orang Indonesia ya. Mending kalau nak masuk Pildun tuh bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Pool Belanda Des pun jadi lauk juga. Oke. Kita bahas dari IQ 78. IQ 78 itu seperti yang sudah jelasin, nggak ada basisnya. Orang Indonesia itu anak-anaknya banyak yang dapat di juara di Olimpik, di sains, ya banyak. Bandingkan, search sendiri, bandingkan dengan orang-orang Malaysia, ya. Udah menafikan ini isu IQ 78 ini. Nanti kita bahas khusus IQ 78 dengan IQ 15 ringgit. Saya akan buat video khusus ini ya. Jadi IQ 78 orang Malaysia ngomongin orang Indonesia, it doesn't make sense. Kalau yang orang Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina itu satu level 11-12. Kalau IQ Indonesia 78, Malaysia bisa rendah jadi IQ 15 ringgit. Itu wajar. Jadi nepuk air di dulang namanya ini, it doesn't make sense. Ini menurut saya suatu keangkuhan dan kesombongan untuk melecehkan dan menghina orang Indonesia. Terus yang kedua, mending kalau nak masuk Pildun tu baru bawa bekal yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Listen up. Indonesia tu dah cukup, makanya mereka lolos ke round 4. Belasan apa? Paling Indonesia kalah yang dibelas sama Jepang. Wajar, Jepang itu kandidat Piala Dunia. Kalau Indonesia itu dibelasah Malaides, itu baru nggak wajar. Itu baru malu. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Kau pernah tak ngalahin? Coba bawa timmu sekarang dengan pendatang harammu yang 5 itu. Bisa nggak mengalahkan Arab Saudi? Baru ngomong. Bisa nahan Australia? Baru ngomong. Ya, ini tim yang samamu itu dibantai Cape Verde 3-0. Ya, baru aja dengan Nguyen yang nggak full tim, nggak ada si Son, si striker andalan mereka yang membawa mereka juara AFF kemarin, nggak ada di sana. Main di home, sombong kalian minta ampun. Ini contohnya ya. Ini nggak cukup masuk pun baru belasah pool. Belanda Des pun juga jadi lauk Belanda Des. Ini udah jelas IQ dia ini IQ 15 ringgit, kelihatan dari komenmu. Kamu bodoh ya. Kelihatan Belanda Des. Di Belanda itu nggak ada orang orang Bangladesh, orang India. Yang banyak orang Bangladesh itu di Malaysia. Ini based on reality. Jadi ini nepuk air di dulang, jadi lauk juga. Jangankan timnas Indonesia yang dengan heritage, tim Jerman aja di lauk sama Jepang 6-2.
di tempat dia. Oke, you got it? Komenmu ini is your comment is measure your intelligence, your IQ. IQ 15 ringgit. Perfect. Oke? Jadi sudah saya jawab banyak sekali, ini saya pilih-pilih aja. Jadi mulai sekarang saya akan mengkontra narasi. Saya tidak akan menyerang duluan, ya. Tapi saya akan membalas. Kata komentar di bawah sini, membalas orang sombong dan kesombongan itu adalah sedekah. Ya, jadi kalau ada pemirsa juga yang nggak senang dengan cara-cara ini channel khusus kontra narasi berdasarkan hinaan orang-orang Malaysia, bukan kita yang dulu kata istilahnya kau jual kita beli. Kalau kata orang Jambi Palembang kau jual ku gocoh, ya. Jadi tak gocoh dia nih orang-orang sombong begini ya, jual begitu. Kita akan membuat video mulai saat ini berdasarkan narasinya orang Malaysia, bukan kita yang bikin. Istilahnya ini udah, sebenarnya saya nggak ada sangkut paut di Malaysia, saya punya hidup bagus di sini. Cuman cara mereka menghina itu menghina harga diri bangsa. Itu saya sebagai anak bangsa di sini terpanggil. Saya beda. WNI di Jepang ini jauh beda dengan TKI di Malaysia yang malah jadi malin kundang. Nanti saya bahas juga ini TKI seperti Sari Ting-Ting, siapa lagi, Boru Naga. Saya sempat lihat video mereka itu mau muak ada, ketawa ada. Mereka itu kelihatan penjilat, bodoh, nggak punya skill, nggak punya harga diri. Kamu pikir dengan ngomong negaramu itu jelek? Contoh saya ini ya, saya ini bekerja di klub orang-orang kaya, wealthy, bukan orang standarnya. Orang Jepang ini udah, mungkin bagi orang Malaysia, orang Jepang itu udah hebat. Nggak semua juga. Oke, ini wealthy people ke atas, knowledge-nya tinggi, CEO, punya perusahaan sejenis pokoknya yang di atas dah. Jadi cara mereka berpikir itu beda sekali dengan orang-orang Malaides ini, dengan TKI di Indonesia yang sosok jadi pembela Malaysia malah menghina negeri sendiri. Itu kamu pikir kalau saya ngomong dengan orang-orang di sini, orang-orang pintar di sini, orang-orang kaya di sini, ngomong, oh Indonesia itu jelek, Indonesia itu miskin, Indonesia itu tidak aman. Kamu pikir orang itu akan menghargai saya? Enggak, dia malah mengatakan, oh why you say that? Mereka ngomong, kenapa kamu ngomong itu negaramu? Itu nampar air di dulang. Nggak pernah saya ngomong dengan orang-orang di sini, member atau gimana menjelekkan Indonesia. Kenapa? Karena itu bodoh. Kalau kamu datang, ya saya aja lah. Saya ketemu umpamanya orang Bangladesh, terus dia datang sini, dia ngomong, wah negaraku jelek, bau, saya diam aja. Terus saya mikir, terus kenapa? Saya akan menilai dia. Kamu jelekkan negara kamu. Kamu pikir orang akan menghormatimu? Enggak. Kamu membuka aib keluargamu, membuka aib negerimu, membuka aib bangsamu. Kau pikir kamu dapat penghormatan? Enggak. Kamu itu, you are fucking loser. You are the loser. Pecundang yang begitu. Ya, itu saja video hari ini. Ya, thank you yang udah subscribe-nya banyak sekali ini terakhir 2-3 hari ini kayaknya video saya kemana yang ngomong, yang menggocoh, menampol Pak Cik Malaysia yang ngomong saya babu, itu kayaknya viral juga. Thank you yang udah subscribe, I do appreciate it. Terima kasih. Bye bye, see you. Banyak topik yang akan kita balas. Bye bye.